Hai geng, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal bawain general reading. Temanya adalah yang sedih setelah meninggalkanmu. Aduh, kok dia yang meninggalkan, dia yang sedih. Kenapa begitu ya? Ya udah, kita cari tahu aja ya, daripada ini kan kalian pengen tahu dia sedih nggak sih ninggalin kamu gitu ya. Dan ini videonya mungkin tentang apa ya, kok tentang zodiak, tentang karakter personality seseorang, tentang energi dia ke kamu, terus hubungan kalian gitu ya. Pokoknya nanti kalian deskripsiin aja ya siapa orangnya, terus nanti kita cek energinya juga. Dan apa lagi ya, karena ini general reading menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kalau bisa kontak ya ada di description box video ini ya. Oke, itu aja. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Itu aja ya. Oke, kita langsung cek videonya. Sebelum kita masuk ke temanya, aku bakalan cek energi kamu ke dia ya, seperti apa. Energi kamu ke dia, kamu itu sebenarnya seseorang yang sibuk, intinya kamu adalah pekerjaan gitu yang kamu fokusin. Tapi selain ada pekerjaan yang kamu fokusin, kamu juga mikirin dia. Iya, kamu ngerasa berat juga ya. Berat apa ya? Berat deket atau berat punya hubungan sama dia ya? Atau kamu ngerasa ya berat lah pikiran kamu lah yang tentang dia. Kenapa berat? Bukan berat badannya ya. Nah, aku lihat di sini tuh keluar lagi kan kayak swords, itu kan artinya kayak itu tentang pikiran ya. Kamu kepikiran dia banget sih, atau mikirin dia terus ya. Di sini kadang kamu tuh kayak menyimpan emosi atau menyimpan rasa kesel gitu ke dia. Kadang juga kamu kayak membatasi diri dari dia kalau lagi kesel atau lagi sebel sama dia. Dan aku lihat di sini ya mungkin kamu memberikan batasan ya. Karena marah, karena sebel juga bisa memberikan batasan. Karena emosi gitulah. Ada hal-hal yang bikin kamu emosi ke dia. Tapi ya kamu kayak nungguin dia juga sih. Kesel tapi nungguin ya. Ya gimana tuh ya. Nih di sini juga kamu membatasi diri tuh. Ada kartunya lagi dibilang kamu membatasi diri ke dia, tapi kamu kayak nungguin. Mau apa kamu nungguin? Nungguin tuh bisa jadi kayak entah nungguin kabar dari dia, entah nungguin dia cari kamu, ya atau memang energinya kamu nungguin aja gitu. Apapun alasannya ya. Di sini kamu ada perasaan sih ke dia. Iya, perasaannya masih ada lah gitu sehari-hari perasaannya. Dan di sini kamu kadang tuh pengen menghampiri dia, menuju dia. Kalau hubungan kalian udah nggak bagus, ada rasa pengen memperbaiki hubungan sama dia ya. Kamu ke dia, kamu masih suka ngebayangin soal dia karena kamu ada perasaan sama dia, atau perasaan kamu masih ada ke dia. Masih ada perasaan tersisa sih di kamu ini tentang dia. Dan aku lihat sebagian dari kalian ada yang masih pengen suka kasih kabar, komunikasi. Nggak tahu sih ya kalian komunikasinya baik atau enggak. Cuma aku lihatnya kamu masih suka pengen komunikasi sama dia. Dan aku lihat di sini kalian sama-sama menjaga hati. Entah menjaga hati misalnya gini, kamu menjauh atau udah nggak sama dia, tapi kamu masih menjaga hati kamu tuh buat dia. Atau mungkin dia juga bisa kayak gitu, vice versa. Atau bisa juga ya kalian sama-sama menjaga hati karena nggak mau sama-sama saling menyakiti gitu. Tuh di sini kamu sama dia mungkin ada perbedaan ya. Yang satu energinya tuh kayak pasif, tapi yang satu kayak agak berani, agak agresif gitu ya. Kamu cukup dewasa sih, cukup tenang dalam menghadapi hubungannya sama dia, atau dalam menyikapi hubungannya sama dia. Tuh, kalian sama-sama cinta menurut kamu. Ya, kamu ngerasa kayak hubungannya sama dia tuh kayak kayak dipertemukan sama semesta, atau diberkahi, atau
ya sangat ngerasa ini takdirnya gitu mungkin ya. Ya kayak dipertemukan lah, ini kayak sebuah garis pertemuan yang memang dipertemukan sama semesta. Terus aku lihat di sini banyak dari kalian yang kayak pengen entah memulai hubungan sama dia, misalnya kamu sama dia PDKT, entah ingin memperbaiki hubungan, entah pengen balikan atau pengen punya hubungan lagi sama dia. Terus aku lihat di sini banyak sebagian dari kamu pengen udahan deh gitu, buat energinya sama dia, atau udahan deh, pengen selesai deh dari dari apapun tentang dia gitu. Tapi kayak lama gitu buat healing atau move onnya, aku lihat. Terus kamu tuh kayak pengen menghampiri dia, atau pengen move on, atau pengen healing, tapi kayak susah, kayak masih ada yang menahan gitu, kayak kamu tuh belum bisa buat melangkah move on atau healing. Dan energinya masih kayak ada sesuatu yang kamu pertimbangkan tentang dia apa aja lah, pokoknya tentang dia ya. Nah sekarang kita cek energi dia ke kamu ya. Dia ke kamu ngerasa di sini ada perubahan, atau dia yang berubah, atau kamu yang berubah, atau dia memang sengaja gitu melakukan perubahan di sini ya. Ada yang udah berpaling sih dari kamu. Terus dia ngerasanya ya kalau kamu baik ke dia, dia juga baik gitu. Kalau misalnya kamu tegur sapa dia, dia juga bakal kayak gitu mungkin ya. Tapi sebagian ada yang kayak udah ngekomunikasi, atau salah satu ada yang kayak udah ngeblok ya, aku ngerasanya nih. Dia ngerasa kamu perhatian ke dia, care, peduli, terus ya kamu suka ini kasih support atau dukung dia, atau saling menguatkan lah gitu kalian. Tapi aku lihat di sini dia tuh sebenarnya seseorang yang kayak butuh perhatian, terus kamu perhatian ke dia. Dia seseorang yang kuat, tapi juga bisa rapuh sebenarnya. Dan aku lihat di sini ya kamu mungkin menguatkan dia, terus ada hubungannya baru, terus ghosting atau ngilang. Tapi ada juga yang kalian baru kenal langsung deket, kalian baru kenal terus langsung pengen punya hubungan, kayak ada chemistry di antara kalian mungkin ya. Aku lihat di sini dia masih ragu, mood atau apa gitu, pandangan dia tentang hubungan kalian tuh masih belum jelas, masih ragu. Emang ada sebagian mereka yang emang gak jelas juga sih energi dan orangnya ya. Di sini dia tuh kayak sering galau deh kayaknya ya. Gak ngerti sih, kayak ya mungkin sering galau tentang kamu atau tentang hubungannya sama kamu. Kayak dia tuh gak ngerti juga sebenarnya kayak gimana. Di sini dia ngerasa mungkin udah ngelakuin ini, melakukan itu, tapi kayak belum ada perubahan gitu untuk hubungan kalian. Dia ngerasa rumit, complicated banget hubungannya sama kamu ya. Terus aku lihat kayak di sini energinya kayak saling tarik menarik, atau kalian suka ada konflik, kayak sama-sama nggak mau mengalah, mungkin sama-sama saling keras. Kadang dia tuh egonya tinggi, pengennya tuh menang aja gitu dari kamu, atau pengennya tuh didengerin, atau dia yang ngatur-ngatur gitu ya. Gak suka yang kayak dia dikekang atau diatur sama kamu. Dia ini kalau lagi galau rasanya tuh pengen komunikasi ke kamu, kayak jadi galau lagi gitu, hubungin kamu atau enggak ya, kabarin kamu atau enggak ya, kontekan lagi atau enggak, pokoknya ragu-ragu kayak gitu deh, suka kayak gitu kalau dia lagi galau. Dia ngerasa ada beban di sini, kayak beban yang dia rasain pikul sendiri gitu kayaknya. Nggak tahu sih, kan bebannya pasti macam-macam ya, entah dekat sama kamu jadi beban, entah nggak disetujui orang tua, entah beda keyakinan atau apa, atau LDR, pasti macam-macam kan hubungan kalian. Terus aku lihat di sini ada sih yang berharap kayak pengen punya hubungan yang serius sama kamu, berkeluarga, menikah, rumah tangga juga. Tapi ada juga di sini aku ngeliat banyak dari mereka yang kayak lagi ngerasain karma, entah karma karena meninggalkan kamu, atau karma ya dari siapalah gitu, dari apalah ya, bisa ya, nggak harus dari kamu sih sebenarnya. Nah aku lihat di sini ada yang udah berpaling dari kamu. Iya, kalau udah meninggalkan pasti berpaling nggak sih? Ada yang udah berpaling terus ngerasa kayak walaupun udah berpaling meninggalkan tuh masih ada kayak bebannya gitu, entah ngerasa menyakiti kamu atau apa, tapi masih ngerasa kayak ada bebannya. Nah mungkin kamu sama dia udah menjauh, tapi dia kayak masih kepo, pengen menghampiri,
kayak masih lirik-lirik kamu, atau kayak masih pengen kasih kabar, berkirim pesan. Ya dia tahu sih kamu sama dia udah beda arah, beda tujuan masing-masing, ya udah beda lah gitu dunianya. Tapi kayak masih ada berharap sedikit gitu ya. Nah terus ada yang dalam cinta segitiga sih menurut dia juga, entah siapa ada di hubungan seseorang ya, dan terikatnya tuh siklusnya gitu aja, cinta segitiga, entah baru atau lama hubungan kalian, atau mungkin dia masih nganggap kayak ini tuh hubungan belum ke tahap serius, masih yang main-main atau masih sekedar have fun. Mungkin juga ada yang hubungannya kayak FWB, tanpa status, friends with benefit, mungkin hubungannya yang hubungan kayak cuma having sex pas ketemu kayak gitu, atau kalian atau salah satu di antara kalian kayak cuma apa ya, memanfaatkan aja, ada maunya, entah mau dibantu keuangan atau apa, kayak gitu-gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke temanya. Oke, kita masuk ke temanya ya. Arahnya seperti apa? Dia ini sebenarnya orangnya cantik loh, cantik atau ganteng ya. Banyak yang badannya kurus, nggak terlalu berisi atau gemuk, terutama kalau dia feminin ya. Terus aku lihat di sini dia udah membatasi diri mungkin, atau dia tipe orang yang introvert ya, kayak dia nggak gampang buat deket sama orang-orang, dan mungkin orang-orang juga kayak menjauhi dia, atau mungkin orang-orang tuh kayak ya nggak gampang deket sama dia juga. Dia orangnya ini suka nabung ya, rajin menabung gitu ya. Maksudnya suka nabung tuh dia kayak punya simpenan atau punya banyak uang atau apa gitu ya, terutama kalau dia feminin ya, mapan atau pintar cari uangnya gitu ya. Terus aku lihat di sini ada yang religius, tapi dia tuh kalau soal percintaan tuh paling galau dibanding urusan finansial atau karir. Dia juga ngerasa kok hubungan kamu sama dia gitu-gitu aja ya, nggak ada perubahannya. Terus aku lihat di sini dia itu ngerasa hubungan kamu sama dia nggak ada pergerakannya, kayak stuck gitu mungkin ya. Tapi dia nggak bisa berhenti mikirin kamu, atau karena dia menyakiti kamu gitu ya, sedih. Terus dia juga nggak bisa stop thinking about you gitu, nggak bisa berhenti mikirin kamu. Dan aku lihat di sini dia itu mungkin tahu ya hal-hal magic yang berhubungan sama spiritual, supernatural, kayak tarot, magic, ya gitu-gitu tahu lah ya. Atau mungkin juga dia pernah nanyain kamu ke tarot reader atau ke orang pintar atau spiritual tentang hubungan kalian, tentang kamu. Ada rasa kepo sih aku ngerasanya nih. Iya. Kan ini temanya sedih meninggalkan kamu ya. Banyak dari mereka yang ngerasanya itu meninggalkan kamu itu sudah menyakiti kamu. Nah, jadinya ya energinya tuh kayak rasanya tuh nggak tenang gitu ya, karena udah bikin sakit hati seseorang ya. Nah di sini energinya kadang dia tuh orang yang suka show off atau narsis gitu, entah narsis tentang apa yang dia punya, pamer, atau narsis karena dia merasa sempurna, cantik atau ganteng. Dan dia tuh tipe-tipe orang yang dia tuh masih kayak ada rasa pengen nunjukin dirinya ke kamu gitu, kayak nih gue masih still exist loh, misalnya gue tuh masih mikirin lo loh, gue tuh masih hidup loh, supaya kamu itu kayak perhatian ke dia lagi, atau supaya kamu tuh kayak ketarik lagi nih sama dia, atau dia kayak cari-cari perhatian kamu lah gitu. Maksudnya dia nunjukin diri tuh karena dia cari-cari perhatian kamu gitu. Dia ngerasa hubungan kamu sama dia nih ada penghalangnya ya. Dan aku lihat di sini sebenarnya dia juga merasa tersakiti loh kayaknya. Entah tersakiti karena keadaan atau tersakiti karena disakiti sama kamu. Kalau misalnya kamu bilang, kok aku nggak nyakitin dia, kan dia meninggal kan? Ya bisa aja kan, kita mana tahu hati seseorang kan. Entah kamu pernah salah ngomong ke dia, atau pernah melakukan sesuatu gitu kan, kita nggak tahu hati seseorang ya. Terus dia itu, dia ini ngerasa hubungan kamu sama dia itu membawa hoki, membawa keberuntungan. Iya katanya tuh. Ada yang hubungannya udah lama juga sih. Iya. Kayak setahun, 2 tahun, pokoknya kayak siklusnya tuh lama, terus kayak membawa keberuntungan. Misalnya ada dari kalian yang nemenin dari dia nol, dari susah, dari awal, atau mungkin sampai dia sukses, atau mungkin ya
ngeblank, atau mungkin ya apa ya, siklus hubungan kalian tuh lama. Misalnya dia tadinya nggak religius, pas kenal sama kamu jadi religius gitu ya. Atau mungkin bisa vice versa, kamu yang ngerasa kayak gitu dari dia. Dia itu happy, seneng sama kamu, dan mungkin dia ngerasa kalau dia dekat sama kamu tuh kayak jadi anak kecil, diperhatiin, disayang-sayang, dimanja, diurusin gitu ya. Dan dia ngerasa sebenarnya hubungan kamu sama dia tuh ada jalannya, ada petunjuknya nih, gini kelihatan. Cuma entahlah keadaan hubungan kalian gimana ya. Dia ini pengen hubungan kamu sama kamu tuh kayak tenang, gak ada konflik, gak ada masalah. Dan mungkin waktu itu ya hubungan kalian tuh deket komunikasinya. Mungkin banyak gitu orang-orang yang deketin dia atau mendekat ke dia, atau dia deket sama banyak orang, tapi dia ngerasa dekatnya cuma sama kamu nih gitu. Kayak kamu tuh sebenarnya udah di keep gitu buat dia, atau dia tuh udah nge-keep kamu, kayak ya dia tuh pengennya tuh sama-sama sama kamu terus. Itu contohnya sih ya. Dan aku lihat di sini dia masih suka fokusin kamu sekarang, atau dulu mungkin dia dulu pernah fokusin kamu juga ya. Ada yang masih suka mikirin kamu. Terus dia tuh tipe-tipe orang yang kayak kalau punya masalah susah gitu buat lepas cari jalan keluarnya, kayak kusut, atau mungkin dianya gampang kusut, gampang stres kalau ada masalah, atau mungkin dia ngerasa hubungan kamu sama dia tuh kayak nggak ada jalan keluarnya, masalah kalian penghalangnya besar tapi nggak ada jalan keluarnya nih. Dan mungkin ya emang dia ngerasa nggak bisa nemu jalan keluarnya kali ya. Tuh kan ada kartunya kan, stuck, dia ngerasanya. Padahal aku udah ngomong dari tadi ya. Berarti kartunya lemot ya. Intuisi aku berarti lebih cepat. Ya udah. Terus dia ini orangnya cukup duniawi, mikirin hal-hal duniawi gitu ya. Nggak terlalu spiritual sih, nggak kayak kamu. Aku ngerasa banyak kalian yang udah cukup spiritual, tapi dia tuh masih jauh dari kata spiritual. Kadang dia aja tuh nggak ngerti jati dirinya tuh kayak apa gitu, tujuan hidupnya tuh apa, dia belum tahu, dia belum paham. Kayak anak ini, tahu nggak, ABG masih mencari jati diri. Iya, makanya adanya kamu tuh kayak bisa lead dia gitu, nge-lead dia, mimpin dan mengarahkan jalan hidupnya dia ya. Nah, aku lihat di sini dia ngerasa makin lama kok makin ini ya, intensi hubungannya sama kamu makin menurun gitu. Tuh ada yang ngerasa dia tuh terpuruk, entah terpuruk setelah meninggalkan kamu, atau dia ya setelah kalian udah nggak sama-sama ya, hidup dia mungkin ngerasa terpuruk, sedih ya. Ini kan temanya sedih meninggalkan kamu ya, berarti dia cukup terpuruk sebenarnya. Terus dia ini ada yang masih nungguin kamu, tapi nungguinnya masih menyimpan emosi ada, nyimpan marah ada, kesel ada gitu ya. Tapi cinta ya. Terus aku liatnya dia ngerasa banyak banget yang udah dikeluarin buat hubungannya sama kamu, entah materi, entah waktu. Ya kan ada yang lama kan hubungannya, apa aja lah dia ngerasa udah banyak mengeluarkan ini tuh, perjuangan, pengorbanan juga ya. Nah di sini mungkin hubungan kalian ada suatu keadaan di mana kayak gue tuh nggak bisa nih mengubah keadaan ini, menurut dia kayak gitu. Padahal kamu sama dia tuh kayak udah deket banget, kayak udah kunci sama gembok gitu loh, kayak susah lepas. Tapi kenapa ya ini apa udah deket tapi nggak bisa gitu buat dia rubah keadaannya. Apa aja lah ya keadaan hubungan kalian mungkin yang dia ngerasa nggak bisa rubah keadaan. Misalnya beda keyakinan gitu ya, kan susah kan dirubah keadaannya. Nah dia ngerasa di sini energinya mungkin ya, aku lihatnya di sini ada yang toksik, ada yang positif, kayak beda frekuensi, kayak kalian tuh masih beda visi misi hidupnya, atau beda tujuannya, atau beda prinsip. Di sini ada perbedaan. Nah itu yang bikin kalian ragu buat jalanin, atau mungkin ngerasa di sini tuh ada penghalangi, entah keluarga, orang tua, atau sesuatu di tengah-tengah kalian. Nah itu yang bikin menjauh gitu kamu sama dia. Nah di sini dia itu tuh kayak nggak bisa berbuat apa-apa gitu, kayak nggak bisa take action untuk hubungannya sama kamu. Dan ada yang udah menutup diri sih, entah menutup diri dari kamu atau menutup diri dari orang lain gitu, karena mungkin cintanya sama kamu aja ya. Kenapa aku bilang kayak gitu, karena aku ngerasa banyak dari kalian yang
dia meninggalkan kamu ini karena sebuah keadaan ya, bukan karena udah nggak cinta gitu ya. Tuh dia masih suka sedih, ngelamunin kamu, suka nostalgia tentang kamu. Dan aku lihat di sini kadang kayak ada sesuatu yang dia tuh kayak prepare gitu, prepare something buat kamu. Aku nggak tahu sih prepare apa, entah kamu menuju dia atau entah kapan. Jadi kayak dia udah prepare. Terus aku lihat tuh kan ada kartunya, dia suka ingat-ingat tentang kamu, nostalgia, dan dia ngerasa dekat banget sih sama kamu ya. Mungkin dia ngerasa pernah bantu kamu, atau pas kalian ada masalah atau kamu kesusahan atau dia kesusahan, bisa vice versa ya. Intinya mungkin kalian pernah saling bantu gitu ya. Dan di sini energinya ada yang toxic, ada yang fire sign, gampang marah, orangnya kayak masih childish juga, jadi kayak gampang marah, belum bisa stabil gitu emosionalnya. Dia bukan seseorang yang bisa mengontrol diri dan emosionalnya. Ada yang udah males sih sebenarnya sama kamu, udah males tapi kayak menyimpan rasa sakit hati ya. Kenapa ya? Aku ngerasa yang sedih meninggalkan kamu ini kayak ada lebih dari satu orang. Yang satu sedihnya tuh sedih banget, kayak masih mengharapkan kembali. Yang satu lebih kayak ya udah gue sedih gitu ya. Nah dia ada yang udah dewasa atau lebih tua usianya mungkin dari kamu ya. Dia nih tipe-tipe yang kayak sering galau, terus sering menyendiri, cari-cari pencerahan gitu ya. Tuh banyak kan pengorbanan dan perjuangan materi, uang yang udah dikeluarin dalam hubungan ini. Dia ngerasa hubungan kamu sama dia tuh berliku-liku banget, tapi ujungnya nggak tahu nih kemana, ujungnya nggak jelas. Dan aku lihat di sini ada yang kayak menyimpan sakit hati ya. Aku kelihatan kayak dia juga sebenarnya sakit hati sih. Ada yang sakit hati karena keadaan hubungan kalian sih, nggak harus disakitin sama kamu. Terus aku lihat di sini kayak ada seseorang yang terpuruk atau sedih banget, galau banget ya. Dan aku ngerasa gini ya, dia tuh pengennya kayak udah nggak usah dibahas-bahas lagi hal-hal yang udah berlalu, yang dulu-dulu tentang kamu sama dia, apalagi hal-hal yang menyakitkan. Maunya ya udah fokus ke masa depan, lihat masa depan, entah dia pengen masa depannya sama kamu atau enggak gitu. Tapi dia pengen tuh hal yang dulu tuh nggak usah diperkarain lagi gitu. Enak ya, apalagi kalau dia nyakitin kamu terus nggak mau diperkarain lagi hal-hal yang udah bikin kamu sakit hati. Nggak bisa gitu dong, ya nggak? Ya enggak dong, ini kan hati, ya nggak? Bukan besi. Hati tuh bisa merasakan, punya perasaan. Masa udah sakit hati dilupain? Ya nggak? Kalau dia yang dibikin sakit hati, nanti nangis, ya. Nah, dia kulihatnya apa ya? Dia, aku ngeliat ada yang sedih banget ya, kayaknya. Ngerasa kayak hidupnya tuh kayak terombang-ambing gitu. Kayak nggak jelas, ya. Ya mungkin ada yang ngerasain karma atau apa ya. Tadi, di awal tadi ada ya. Dia berusaha menyeimbangkan semuanya sih. Tapi dia ngerasa siklusnya mungkin ketariknya ke kamu aja, di situ-situ aja, ke kamu terus gitu. Apalagi kalau dia lagi ngerasain karma ya, bisa aja gitu semesta membalas ke dia, ya dia ketarik energi kamu terus, tapi mungkin kamu udah healing atau udah move on mungkin ya. Aku lihat di sini energinya ada yang dingin, sikapnya, atau kalian mungkin udah mendingin ya. Mendingin tuh apa ya? Ya udah dingin lah gitu ya. Entah orangnya sok cool, mungkin juga. Tapi ada yang sadar sih dia tuh sebenarnya udah menyakiti kamu gitu ya. Dan dia merasa kayak nggak ada sebuah ketidakadilan gitu di dalam hubungan kamu sama dia. Misalnya gini, dia ninggalin kamu, itu menurut dia mungkin sesuatu yang nggak adil juga buat kamu, bikin kamu sedih, bikin kamu nggak happy gitu. Tuh dia kalau sesuatu yang menyangkut kamu tuh dia tuh emosinya tuh bisa wah gitu, bisa marah atau apa gitu. Maksudnya gini, dia inget tentang kamu nih, bisa yang langsung baper gitu ya. Itu kan emosional juga ya. Emosi tuh bukan sesuatu yang marah aja gitu. Emosional itu kan ada sedih, marah, kecewa, patah hati ya. Dan banyak dari mereka itu yang fire sign, Aries, Sagittarius, Leo mungkin. Tipe-tipe yang kayak gitu. Ekspresif gitu ya kalau dalam emosional. Nah, ya mungkin dia ngerasa ya kamu itu yang tepat buat dia sebenarnya, kayak dia tuh cocoknya ke kamu gitu ya.
Dia ada yang di sini energinya Libra, orangnya pelin-pelan, terus kayak nggak bisa memutuskan, makanya kayak dia ninggalin kamu, tapi dia nggak bisa action. Kan itu sama aja dia nggak bisa memutuskan harus action apa ya. Dan aku lihat di sini orangnya pelin-pelan, mungkin buat hubungan kamu juga pelin-pelan, makanya suka on off ke kamu ya. Itu kan ciri-ciri orang pelin-pelan kan, kayak gak punya pendiriannya tuh kayak ya lemah gitu, berubah-ubah ya. Kamu pasti juga ngerasa deh. Nah, dia ini orangnya mungkin ngerasa ya itu punya otoritas, punya power dalam hubungan ini. Jadi kayak dia nentuin harus gini, harus gitu. Ya padahal kan gak gitu ya. Kamu juga punya hak lah, sama-sama punya hati kan. Dan di sini ada yang toxic. Jadi dia ngerasa kayak lagi merilis hal negatif nih saat ini, atau merilis tentang kamu masa lalu juga bisa. Dia orangnya suka menyendiri kan. Kadang mungkin bisa meditasi juga. Kalau nggak bisa meditasi ya dia sendirian lah gitu ya. Kalau dia nggak kenal apa itu meditasi, sendirian, menyendiri, merenung gitu. Dan mungkin seseorangnya itu ada yang suka bohong. Kamu tahu dia suka bohong atau suka menutupi sesuatu dari kamu. Ada yang energinya ini kayak sio-sio kerbau, pemalas. Malas kerja atau apa gitu, atau lama gitu ya kalau ngerjain apa-apa, atau actionnya nggak ada, atau geraknya lama, makanya tuh kayak mageran, pemalas ya. Mungkin orang-orangnya itu lebih aktif di malam hari, entah punya sakit insomnia atau kayak dia tuh lebih aktif di malam hari ngapa-ngapain, atau dia mungkin punya jam tidur yang berantakan, makanya dia ngapa-ngapain tuh lebih hidup di malam hari aktivitasnya ya. Dia ngerasa punya personal issue mungkin sama kamu, kayak masalah pribadi di antara kalian, dan dia ngerasa ini sebenarnya tuh harus diperbaiki gitu ya. Dan dia tuh mikirnya gini, ini sebenarnya harus ada sesuatu yang dilakukan gitu, sebenarnya harus dia yang melakukan sesuatu gitu, bukan kamu. Karena ngerasanya mungkin banyak dari mereka yang ngerasa kamu juga kadang diam gitu. Diam bukan berarti kamu nggak bisa kasih keputusan, tapi menurut dia harusnya tuh dia yang kasih keputusan ini tuh dalam hubungan. Tapi nyatanya kan enggak ya. Dan di sini dia ngerasa kayak hubungan kalian itu sesuatu yang kayak nggak mungkin gitu. Nggak tahu ada sesuatu yang dia pikir kayak kita nggak mungkin bersama, kita nggak mungkin bareng ya. Tapi di lain sisi dia juga mikirnya kayak ya gue tuh harus percaya sesuatu yang nggak mungkin di hubungan kita tuh ya harus bisa. Misalnya beda keyakinan ya itu kan nggak mungkin, impossible hubungan kamu sama dia bisa sama-sama. Tapi dia pikir ini tuh harus bisa, gue percaya ini tuh bisa, kamu sama dia tuh bisa bersatu gitu mikirnya. Jadi dia percaya sesuatu yang nggak mungkin di dalam hubungan kalian, tapi dia sadar ada sesuatu yang nggak mungkin juga buat kamu sama dia bersatu ya. Tuh, dia tuh sebenarnya tahu ada sesuatu yang dia harus lakukan untuk hubungannya sama kamu, harus ada action gitu ke kamu ya. Dia masih terbayang-bayang tentang kamu sih di pikirannya. Dia cukup keras sih, idealis ya sama apa ya, sama prinsipnya gitu ya kayaknya. Dia tuh kayak pengen punya komitmen mungkin juga sama kamu ya. Atau dia ngerasa ini tuh masalah kamu sama dia kayak sebuah ujian. Iya. Kayak kalian ini setia atau enggak gitu ya. Nggak tahu sih, pokoknya dia mikirnya kayak gitu. Nah dia ngerasa kayak nggak ada sesuatu deh untuk hubungan kalian, kayak udah clear, kayak udah selesai gitu. Jadi di sini yang aku lihat maksudnya adalah nothing will come of this situation, kayak nggak bakal terjadi sesuatu lagi nih di antara kamu sama dia gitu, atau nggak bakal ada sesuatu yang datang atau terjadi ya selama situasinya masih kayak gini-gini aja kamu sama dia gitu ya. Oke, itu aja gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini zodiak dan inisial huruf di antara kalian ya. Ada zodiak Scorpio, Taurus, Pisces, Aquarius, Capricorn, Sagittarius, Leo, Aries, Cancer, Virgo. Inisial hurufnya ada huruf C, S, E, I, J, A, G, P, F, U, T, W, Q ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.